Aku pernah berpikir bahwa hidup di rumah besar penuh saudara adalah berkah terindah, tempat di mana rahasia apapun bisa tersembunyi di balik tawa ramai dan panggilan kak-kadik. Tapi malam itu, ketika tanganku menyentuh tangan Rama di bawah meja makan saat semua orang sibuk berebut nasi goreng buatan ibu, aku sadar semuanya salah. Hati ini berdegup bukan karena takut ketahuan, tapi karena aku tahu, cinta ini tak akan pernah diterima di rumah yang katanya penuh kasih ini. Rumah kami di pinggiran Yogyakarta selalu ramai. Ada 8 anak, aku yang nomor 5, Rama yang nomor 7. Sejak kecil, kami tidur sekasur karena kamar terbatas. Aku ingat betul bagaimana tubuhnya yang kurus menempel di punggungku saat malam dingin, napasnya pelan di leherku. Saat itu aku pikir itu biasa saja, saudara kan saling hangatkan. Tapi semakin dewasa, perasaan itu berubah. Aku mulai gelisah setiap kali dia pulang dari sekolah, membawa cerita tentang cewek yang dia taksir. Kak Ardi, cewek kelas sebelah cantik banget, ya, katanya sambil tertawa, matanya berbinar. Aku tersenyum paksa, tapi dalam hati rasanya seperti ditusuk. Kenapa harus cewek? Kenapa bukan aku? Aku tak pernah bilang pada siapapun. Di keluarga kami, laki-laki harus suka cewek, titik. Ayah sering cerita tentang masa mudanya mengejar ibu, saudara-saudaraku yang lebih tua sudah pada pacaran dengan perempuan. Aku pura-pura tertarik pada teman cewek di kampus, tapi setiap kali mereka mendekat, aku mundur. Hanya Rama yang membuatku hidup. Dia tak tahu atau mungkin pura-pura tak tahu. Kami semakin dekat, belajar bersama di kamar, nonton bola sampai larut, saling pinjam baju. Setiap sentuhan kecilnya membuatku gemetar dalam diam. Malam itu, saat lebaran keluarga berkumpul, semua duduk lesehan di ruang tamu. Rama duduk di sebelahku, kakinya menyentuh kakiku tanpa sengaja. Aku tak tahan, tanganku meraih tangannya di bawah kain sarung meja. Dia terkejut, tapi tak menarik. Jari kami saling genggam sebentar, hangat, penuh arti. Tapi saat Bibik memanggil nama kami untuk ambil kue, dia lepaskan cepat. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku tak bisa berhenti. Dalam hati aku bertanya terus, mengapa aku lahir seperti ini? Di rumah penuh saudara, kenapa aku merasa paling sendirian? Hari-hari berikutnya semakin sulit. Rama mulai cerita tentang gadis di masjid yang katanya baik dan solehah. Aku dengar saja, tapi dada sesak. Aku ingin bilang, Rama, aku yang mencintaimu, bukan dia. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku takut. Takut kehilangan dia, takut keluarga tahu, takut jadi bahan gunjingan kampung. Di Indonesia ini, cinta seperti milikku dianggap dosa besar, penyakit yang harus disembuhkan. Aku sering sholat malam, memohon agar perasaan ini hilang. Tapi setiap bangun pagi, Rama masih ada di sana, tersenyum polos, membuat hati ini semakin jatuh. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Kami berdua kepergok di warung kopi dekat rumah, basah kuyup. Rama tertawa lepas, rambutnya menempel di dahi. Aku memandangnya lama, tak sanggup menahan. Rama, kataku pelan, kamu tahu nggak aku? Dia memotong, Kak, cepat pulang yuk, ibu nunggu. Aku diam lagi. Rahasia ini semakin berat dipikul sendirian. Aku tahu suatu saat akan meledak. Dan saat itu tiba, apakah rumah ini masih jadi tempatku pulang? Rahasia itu semakin menyiksa, seperti duri yang tertanam dalam, semakin lama semakin dalam. Aku mulai menghindar dari Rama, pura-pura sibuk kuliah, pulang larut malam. Tapi dia justru mendekat lebih sering, bertanya kenapa aku berubah. Kak Ardi, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kayak ada yang disembunyikan. Suaranya lembut, penuh perhatian, membuatku semakin tersiksa. Aku ingin cerita semuanya, tapi bayangan wajah ayah yang tegas, ibu yang religius, saudara-saudara yang selalu bercanda kasar tentang debanci, menghentikanku. Keluarga kami memang besar, tapi penuh aturan tak tertulis.
Laki-laki harus kuat, harus nikah, punya anak banyak. Ayah sering bilang, anak laki tak boleh lemah, apalagi suka yang aneh-aneh. Aku ingat saat kecil, ada tetangga yang dikabarkan begitu, langsung dijauhi kampung. Aku tak mau jadi seperti itu. Tapi cinta pada Rama semakin membara. Setiap malam, aku membayangkan wajahnya, tangannya, senyumnya. Aku tahu ini salah menurut agama kami, menurut masyarakat, tapi hati tak bisa bohong. Suatu hari, Rama datang ke kamarku membawa buku pinjaman. Kak, ini buku yang kamu cari. Dia duduk di kasur, dekat sekali. Aku tak tahan memeluknya tiba-tiba. Dia kaku sebentar, tapi tak menolak. Kak, apa ini, bisiknya? Aku menangis di bahunya, akhirnya cerita semuanya. Aku mencintaimu, Rama. Bukan sebagai kakak. Aku tak tahu harus gimana. Dia diam lama, lalu peluk balik. Aku juga bingung, Kak. Tapi aku senang dekat kamu. Sejak itu, kami semakin rahasia. Bertemu diam-diam di belakang rumah, di sawah saat malam, saling pegang tangan, berbisik tentang mimpi. Rama bilang dia juga merasakan hal sama, tapi takut. Kalau keluarga tahu, habis kita, Kak. Aku tahu. Tapi saat bersama dia, dunia terasa indah. Cinta ini, meski terlarang, terasa paling murni. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Adik kami yang paling kecil, Dika, mulai curiga. Dia lihat kami pulang bareng terlalu sering, tatapan kami berbeda. Suatu malam, dia tanya langsung pada Rama, Kak Rama suka cowok ya? Rama panik, bilang tidak. Tapi rumor mulai menyebar di antara saudara. Aku gelisah terus, tak bisa tidur. Dalam hati, aku berperang, lanjutkan cinta ini dan hancurkan keluarga, atau lepaskan Rama demi semua. Konflik semakin memuncak saat ayah mengumumkan rencana menjodohkan Rama dengan anak temannya. Rama sudah besar, saatnya nikah. Rama pucat, memandangku memohon. Aku tak bisa apa-apa. Malam itu, kami bertemu terakhir di sungai kecil dekat rumah. Kak, aku tak mau nikah sama cewek. Aku mau sama kamu. Air matanya jatuh. Aku peluk dia erat, tapi hati hancur. Kita tak bisa lawan semua, Rama. Ini Indonesia, cinta kita dianggap haram. Rahasia kami semakin rapuh. Aku merasa seperti bom waktu, siap meledak kapan saja. Setiap doa aku memohon petunjuk. Tapi semakin dekat dengan Rama, semakin jauh dari keluarga. Apakah cinta ini layak dipertahankan, meski harus kehilangan segalanya? Ledakan itu datang lebih cepat dari dugaan. Suatu sore, saat aku dan Rama pulang dari kampus, Dika mengikuti kami diam-diam, dia lihat kami berpelukan di pojok taman kosong. Malam harinya, dia cerita pada ibu. Bu, Kak Ardi sama Kak Rama aneh. Mereka pelukan kayak pacaran. Ibu terkejut, tapi tak langsung percaya. Tapi besoknya, dia panggil kami berdua ke kamarnya. Benarkah yang Dika bilang? Tanya ibu pelan, matanya penuh air. Kami diam. Rama menunduk, aku gemetar. Akhirnya aku mengaku. Iya, Bu. Kami saling cinta. Ibu menangis keras, memukul dada sendiri. Astagfirullah. Ini dosa besar. Kalian saudara lagi. Ayah dipanggil pulang cepat dari kerja. Saat tahu, wajahnya merah padam. Kalian bikin malu keluarga. Di kampung ini, apa kata orang? Rumah yang dulu ramai tawa, kini penuh tangis dan amarah. Saudara-saudara terpecah, ada yang marah, ada yang diam saja. Bibik menangis di dapur, kasihan anak-anak. Tapi ayah tegas, Ardi keluar dari rumah ini kalau tak berubah. Rama dipaksa dijodohkan secepatnya. Aku dipisah, tidur di kamar lain. Dalam hati semakin ganas. Aku benci diri sendiri, kenapa lahir dengan perasaan ini. Aku coba sholat tahajud setiap malam, memohon disembuhkan. Tapi setiap lihat Rama dari jauh,
cinta itu kembali membara. Rama semakin kurus, matanya sembab. Kami tak bisa bertemu lagi, hanya pandang dari kejauhan. Suatu malam, Rama menyelinap ke kamarku. Kak, aku tak tahan. Ayo kabur saja. Matanya penuh harap. Aku tergoda bayangkan hidup berdua di kota besar, bebas. Tapi aku ingat ibu yang sakit karena kami, ayah yang stres. Kita tak bisa, Rama. Kita akan jadi buronan keluarga selamanya. Dia menangis di pelukanku, tubuhnya gemetar. Saat itu aku rasakan betapa dalam cintanya, tapi juga betapa rapuhnya. Keesokan harinya, pengkhianatan datang. Rama dipaksa bicara dengan ustadz kampung. Ustadz bilang ini pengaruh setan, harus diobati dengan ruyah. Rama setuju, katanya demi keluarga. Aku ditinggal sendirian. Hati hancur berkeping. Dia yang kemarin bilang mau kabur, kini menjauh. Kak, Ma. Aku harus normal, bisiknya saat terakhir bertemu. Aku merasa dikhianati, tapi juga paham. Di masyarakat seperti ini, tekanan terlalu besar. Aku sendirian melawan semua. Dalam kegelapan kamar, aku bertanya, apakah cinta ini salah, atau dunia ini yang tak mengerti? Air mata tak henti, rasa sakit semakin dalam, seperti tak ada akhir. Pengkhianatan Rama seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Dia mulai pacaran dengan gadis yang dijodohkan, tersenyum di depan keluarga, pura-pura bahagia. Aku lihat dari jauh, hati remuk. Tapi aku tak bisa marah lama, karena aku tahu dia melakukannya demi bertahan. Aku sendiri semakin terpuruk, tak makan, tak tidur. Ibu khawatir, tapi tak berani dekati. Ardi, tobatlah, nak, bisiknya suatu hari. Aku coba kabur dari rumah, tinggal di kosan teman di kota. Tapi kesepian semakin menjadi. Aku cari komunitas online, baca cerita orang-orang seperti aku. Ternyata banyak yang menderita sama, disembunyikan, dipaksa nikah. Ada yang bunuh diri karena tak tahan. Aku takut, tapi juga lega tahu aku tak sendirian. Suatu hari, Rama hubungi aku diam-diam, Kak, aku rindu. Ini semua pura-pura. Suaranya gemetar. Kami bertemu lagi di tempat lama, sungai kecil. Dia cerita tekanan dari ayah semakin berat, tapi cintanya tak hilang. Kami peluk lagi, nangis bersama. Kak, aku takut nikah, tapi kalau tolak, keluarga hancur. Aku paham, tapi sakit tetap ada. Konflik semakin rumit saat gadis itu hamil. Rama panik, cerita padaku. Ini kecelakaan, Kak. Aku tak cinta dia. Tapi keluarga senang, rencana pernikahan dipercepat. Aku rasakan pengkhianatan lagi, meski tahu itu bukan salahnya sepenuhnya. Hati ini perang terus, makan dia atau lepaskan selamanya. Aku pulang ke rumah, coba baikan dengan keluarga. Ayah masih dingin, tapi ibu peluk aku erat. Kami sayang kamu, Ardi. Tapi ini salah. Aku diam saja. Dalam hati aku mulai terima diri apa adanya. Cinta pada Rama masih ada, tapi aku tahu harus belajar hidup tanpa dia. Malam sebelum pernikahan Rama, dia datang lagi. Kak, ini terakhir. Aku akan nikah, tapi hati aku milikmu. Kami habiskan malam itu saling cerita, tak lebih. Pagi harinya, aku lihat dia menikah dari jauh. Senyumnya palsu, matanya kosong. Aku menangis sendirian. Cinta ini, meski dalam, harus berakhir di sini. Sakit semakin dalam, tapi juga mulai ada cahaya. Aku sadar, aku harus kuat demi diri sendiri. Di tengah masyarakat yang menolak, aku harus cari jalan hidup. Pernikahan Rama jadi titik terendah hidupku. Rumah ramai lagi, tapi aku merasa asing. Aku pindah ke Jakarta, kerja di perusahaan kecil, jauh dari keluarga. Awalnya sulit, kesepian menusuk. Tapi perlahan, aku temukan teman-teman yang sama, komunitas kecil yang saling dukung.
Mereka cerita pengalaman bagaimana bertahan di Indonesia yang keras ini. Aku mulai terima diri. Baca buku, ikut diskusi online, paham bahwa cinta ini bukan pilihan tapi bagian dari diriku. Aku tak lagi sholat memohon berubah, tapi memohon kekuatan. Rama sesekali hubungi, cerita hidupnya tak bahagia. Istriku baik, tapi aku tak cinta dia, Kak. Anak mereka lahir, tapi dia bilang hati tetap kosong. Suatu hari, keluarga hubungi aku. Ibu sakit parah, ingin lihat semua anak. Aku pulang. Suasana tegang, ayah masih cuek. Tapi saat ibu peluk aku, makan ibu, nak. Ibu salah paham. Air mata kami jatuh bersama. Rama di sana, matanya penuh penyesalan. Kami bicara diam-diam, aku menyesal, Kak. Tapi aku tak bisa lawan semua. Konflik lama bangkit lagi. Rama cerita ingin cerai, tapi takut. Aku bilang hidup untuk diri sendiri, Rama. Jangan pura-pura lagi. Tapi dia takut kehilangan anak. Aku paham pengorbanan demi keluarga. Aku semakin dalam refleksi. Di rumah besar itu aku sadar cinta tak harus memiliki. Aku sayang Rama, tapi harus lepaskan. Aku mulai hidup baru, temukan cinta lain di komunitas, seseorang yang paham penderitaanku. Namanya Dio, lembut pengertian. Bersamanya aku rasakan damai. Tapi luka lama tak hilang. Saat ibu semakin lemah, dia panggil aku dan Rama. Kalian saudara, saling jaga. Apapun yang terjadi, keluarga tetap keluarga. Kami nangis. Saat itu aku rasakan pengampunan mulai datang. Cinta ini, meski penuh drama, ajarkan aku tentang penerimaan. Tapi perjuangan belum selesai. Di masyarakat yang masih menolak, aku harus kuat. Ibu meninggal beberapa bulan kemudian, meninggalkan lubang besar di hati kami semua. Pemakaman ramai, keluarga berkumpul lagi. Rama di sana dengan istri dan anaknya, tapi matanya sering mencari aku. Setelah pemakaman, kami bicara panjang di teras rumah lama. Kak, aku salah. Aku tak bahagia. Aku peluk dia sebagai saudara, tak lebih. Sudah cukup penderitanya, Rama. Hidup bahagia dengan caramu. Ayah mulai melunak. Suatu hari, dia panggil aku. Ardi, ayah salah. Ayah tak paham dulu. Yang penting kamu bahagia. Air mata jatuh, pengampunan itu indah. Keluarga perlahan terima aku apa adanya, meski tak semua setuju. Saudara-saudara mulai bicara lagi, ramai seperti dulu, tapi dengan pengertian baru. Rama tak cerai, tapi dia bilang akan cari cara bahagia dalam batasnya. Aku kembali ke Jakarta dengan Dio yang setia mendampingi. Kami hidup sederhana, saling dukung di tengah masyarakat yang masih keras. Kadang diskriminasi datang, tapi kami kuat bersama. Cinta pertamaku pada Rama ajarkan banyak tentang pengorbanan, penerimaan, dan kekuatan hati. Meski tak bersatu, cinta itu abadi dalam kenangan. Di rumah penuh saudara itu, aku tumbuh jadi lebih kuat, lebih manusiawi. Kini aku paham, di Indonesia yang beragam ini, ruang untuk cinta seperti milikku mulai ada, meski kecil. Kami tak minta banyak, hanya diterima sebagai manusia. Cinta tak salah, yang salah adalah kebencian. Dan aku, setelah segala drama dan air mata, akhirnya temukan damai dalam diri sendiri. Rumah besar itu tetap jadi tempat pulang, penuh saudara yang belajar mengerti. Hidup berlanjut dengan harapan baru. Cinta meski terlarang dulu, kini jadi kekuatan.